Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau baca firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini melengkapi setiap kami, membawa kami sampai ke garis akhir. Dan memperkuat setiap kami, memperlengkapi kami, mempersenjatai kami. Buat setiap kami boleh hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripadamu turun buat setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Hari ini kita mau baca dari Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21 berkata seperti ini. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita baca bareng-bareng saudara. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Betul? Setuju saudara? Maupun di dalam tantangan, di dalam ketidakpastian, di dalam pergumulan sekalipun, saya percaya Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan yang pegang kendali itu bukan cuma kata penghiburan saudara, tapi itulah kebenaran Alkitab, kebenaran ilahi yang kita baca. Saya akan tunjukkan buat saudara dan saya, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Mazmur 103 ayat 19. Mazmur 103 ayat 19 berkata seperti ini. Tuhan telah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang berkata, Dia Tuhan, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Kita mau baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Lihat saudara, segala sesuatu diomong lagi, ditulis lagi. Untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dia Tuhan yang lebih dahulu mengasihi setiap saudara dan saya. Kita bisa mengasihi karena kita sudah terima kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Jadi tidak ada kata lain kalau kita harus juga mengasihi. Amin. Karena kita sudah terima kasih yang dari Bapa. Amin. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin saudara. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ini kan kita ngomong, oh Tuhan sudah mau datang kedua kalinya. Saudara percaya? Boleh lambaikan tangan? Kalau nggak percaya nggak apa-apa loh. Tuhan pasti akan datang dua kalinya, coba lambaikan tangan. Yang nggak percaya nggak usah lambaikan tangan, nggak apa-apa. Nanti tunggu yang ketiga kalinya mungkin. Ya. Saudara percaya Tuhan akan datang menjemput saudara dan saya? Amin. Berapa waktu yang lalu saya tuh baca di detik.com. Coba Amos, coba tampilin Mos. Ini nggak coba, saya nggak mencoba untuk menakut-nakuti saudara-saudara. Tapi saya mau berkata Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Jangan yang ini, sebelumnya, Sebelumnya, yang detik, yang pertama kali saya itu. Saudara tahu nggak? Di dalam dunia ini, orang dunia itu punya jam kiamat. Pernah dengar nggak? Jam kiamat itu namanya Doomsday. Itu menunjukkan umur bumi. Saudara tahu, Doomsday itu berkata, ilmuwan umumkan jam kiamat tahun kemarin, tahun ini, 89 detik lagi menuju tengah malam. Saya nggak ngerti, tengah malam itu maksudnya apa. Tapi dia berkata seperti ini saudara. Tengah malam itu, karena ada iklim yang ekstrim,
Ada akan peperangan di mana-mana. Jadi umur bumi ini tinggal 89 detik. Itu jam kiamat. Dan kemarin tanggal 28 Januari itu jamnya itu berdetak 1 detik lagi. Selama COVID 2019 sampai 2022 jam itu nggak bergerak. Aneh ya saudara ya? Aneh ya? Tapi saya percaya itu buatan manusia. Kalau saya kalkulasi, ini saya kalkulasi sama istri saya. Ini kalkulasi ya bodoh-bodohan lah. Bukan bodoh-bodohan lah. Ngomong biasa di meja makan lah. Alkitab berkata apa? 1 hari 1000 tahun. Betul saudara? Itu di Wahyu ada. 1 hari 1000 tahun. 1 jam berapa menit? 60 menit. Betul? Ada yang punya 62 menit, saya mau belajar sama saudara. 1 menit berapa detik? 90 Pak. Saya mau belajar lagi sama saudara. Bersuhu sama saudara lah. 1 menit 60 detik. Lah ini kalau saya kalkulasi kalkulator 89 detik, ngomong 90 detik lah, 1,5 menit, angel teman 89 detik. Itu cuma 3 tahun, 4 tahun. Usia bumi saudara. Ini bukan saudara untuk nakut-nakutin saudara. Tapi saudara ini harus sadar akan zaman ini. Orang dunia pun berkata, 89 detik lagi, tengah malam. Masa kegelapan, masa sesuatu yang tidak enak, masa peperangan, suhu iklim akan berubah sangat drastis. Karena buminya itu sudah tua. Buminya sudah tua. Saya tidak ngerti, ini mereka ngomong kiamat atau apa. Kiamat secara bisnis bisa juga. Kiamat secara perusahaan-perusahaan di dunia akan kiamat bisa juga. Tapi ada jam doomsday di dalam dunia ini. Kalau kita anak-anak Tuhan harus tahu tentang yang namanya tanda zaman saudara. Amin. Tapi terlebih daripada itu, kita harus tahu dan mengerti Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Ini enggak mencoba menakuti saudara, enggak. Tapi saudara harus waspada, harus benar-benar berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga supaya kita ini enggak ditelan dengan yang namanya dunia ini. Amin. Dan kita harus ingat, kendali Tuhan tidak bergantung pada situasi kondisi saat ini. Amin. Lah kok bisa Pak? Kendali Tuhan tidak bergantung situasi. Saya akan buktikan di Alkitab. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Dan bertolak dan membawa Yesus. Ini lucu loh saudara. Yesus itu biasanya ikut kemauan dia. Tapi hari itu murid-muridnya bertolak dan membawa. Jadi Yesus diajak beserta dengan mereka di dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dan ternyata ada perahu-perahu lain loh saudara. Kita taunya hari ini cuma satu perahu kan. Ternyata ada perahu-perahu lain. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saudara kalau waktu sekolah minggu, perahunya cuma berapa? Cuma satu ya saudara ya. Ternyata perahunya banyak loh saudara. Jadi pada waktu itu terjadi yang namanya kekacauan besar. Perahu-perahunya mau kebalik, bukan cuma satu perahu. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat selanjutnya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur
di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selanjutnya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Artinya kendali Tuhan, kedaulatan Tuhan tidak bergantung pada situasi apapun. Taufan, badai, apapun boleh melanda. Tapi berita baiknya, Tuhan yang meredakan badai itu. Tuhan yang memegang kendali situasi, kondisi pada waktu itu. Amin. Dia Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang sama 2000 tahun yang lalu. Hari ini dia Tuhan yang sama memegang hidup kendali atas keluarga, pekerjaan, pelayananmu, bisnismu, keluargamu, anak-anakmu. Dia Tuhan yang pegang kendali. Jangan pernah takut. Badai boleh ada, angin boleh ada, tapi mari bawa Yesus di dalam perahu, di dalam bahteramu, supaya hidupmu tidak akan pernah khawatir. Karena ada Yesus yang engkau bawa kemanapun engkau pergi. Amin. Hari ini saya percaya dia Tuhan yang berdaulat penuh. Dan mari yang ketiga, kita mau berserah. Filipi 6 ayat 7, Filipi 4 ayat 6 ayat 7, Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata seperti ini. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Berserah kepada kendali Tuhan. Gimana caranya berserah? Mari kita bersyukur. Setiap kali kita tutup hidup kita, hari kita di hadapan Tuhan, mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan buat hari yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saudara dan saya. Kalau hari ini saudara boleh bernafas, kalau hari ini saudara boleh bekerja, kalau hari ini saudara punya kesempatan untuk melayani, kalau hari ini saudara punya kesempatan boleh bekerja, itu semua karena anugerah dan karena kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Syukuri setiap apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Saya pernah ngomong, ketika kita bersyukur itu membuka keran di dalam hidup kita, supaya kita ini aliran-aliran surga itu mengalir di dalam hidup setiap kita. Kuncinya adalah bersyukur. Memang gak mudah saudara. Ketika kita kelimpahan, ketika kita lagi banyak uang, banyak fulus, seringkali kita ngomong terima kasih Tuhan. Tapi satu hal, ketika ada di dalam kepepet, ketika ada dalam keterpurukan, ketika di dalam masalah, ketika di dalam problem, apakah kita masih tetap bersyukur? Itu bedanya kita dengan malaikat-malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan gak pernah ngalamin yang namanya kesusahan. Mereka boleh bernyanyi, mereka boleh memuji Tuhan. Tapi ketika manusia yang fana, tidak mengalami sesuatu hal yang gak enak, saudara dan saya masih bisa bernyanyi, saudara masih bisa mengucap syukur. Itu yang membedakan kita dengan malaikat. Amin. Biar hari ini saudara dan saya tahu kata bersyukur. Amin. Karena firman Tuhan berkata tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ketika kita bisa gak khawatir kalau kita bersyukur dengan apa yang ada. Amin. Karena percayalah, Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bagaimana caranya hidup dalam kepercayaan dan di dalam kendali Tuhan? Mari berdoa dan berjaga-jaga dengan iman. Amin. Bersyukur dalam segala keadaan. Itu yang membuat kendali Tuhan dalam hidup setiap kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18.
1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam kesulitan apapun saudara, mari kita tetap bersyukur. Karena saya percaya, ketika kita bersyukur dan tetap percaya dan berusaha, percayalah, pasti ada peluang. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Di dalam sakit, percayalah, divonis sakit apapun, separah apapun, dunia medis boleh berkata seperti ini. Tapi saya percaya kendali ada di dalam Tuhan. Amin. Ini saya kesaksian sedikit saudara. Karyawan saya itu ibunya divonis kanker. Dia nangis-nangis, telepon sama saya, divonis kanker. Saya langsung teringat, lah di sini ada taman Tuhan. Saya ngomong ke dia, kamu percaya Yesus enggak? Percaya Pak. Percaya Tuhan yang kita sembah enggak? Percaya Pak. Kamu ke taman sama mama kamu. Mama kamu ajak ke taman. Saya ngomong, kamu tahu kan taman Tuhan? Enggak tahu Pak. Saya kirimin YouTube-nya Ibu Nani. Yang Ibu Nani lagi ini. Nah itu. Saya kirimin. Kamu lihat dulu. Nanti kalau kamu tertarik, kamu percaya, nanti kamu WA saya. Ya Pak, saya kok tertarik. Ada ya Pak ya. Benda mati bisa keluar minyak. Ada. Itu di sini ada. Di gereja saya. Gimana Cak? Pak, saya boleh ke situ enggak? Oh boleh, bebas. Jam 9 sampai maghrib saya ngomong, buka. Kamu datang aja sama mamah kamu. Dia datang saudara, sama mamahnya. Habis periksa di Gunung Jati, terus datang ke taman. Hari apa saya lupa. Terus saya ngomong ke Tante Guatlan. Tante Guatlan, boleh dong minta minyak kesembuhan. Aduh tinggal dikit Luki, mohon maaf. Ya sudah Tante, adanya minyak apa? Saya nggak tahu. Saya ngomong sama Bu Nani enggak ya? Saya lupa. Saya mau minta minyak kesembuhan buat mamahnya karyawan saya kena kanker. Saya lupa. Saya ngomong, nanti saya ngomong Bu Nani lah. Tinggal dikit Luki, tinggal dikit. Ya sudah, adanya minyak apa? Adanya minyak generasi Yoel. Ya wis lah, apa belah kita ngomong. Minyak kesembuhan nggak ada. Yang ada minyak apalah? Asal jangan minyak bimoli lah. Minyak taman yang penting, minyak supranatural. Singkat cerita, Tante Guatlan nyiapin. Dan kasihin langsung aja Tante, titipin sama orang taman. Oh nggak bisa, nanti titipin Luki aja. Ya wis. Nah, akhirnya titipin saya. Dititipin saya kasih ke pegawai saya. Udah selesai. Saya ngomong, itu minyaknya, ini saya bukan bohong saya. Bukan bohong sama dia. Ini minyak buat kesembuhan, saya ngomong. Saya nggak ngomong minyak kesembuhan loh. Ini minyak buat kesembuhan. Kalau kamu percaya, kamu akan terima mujizat mama kamu. Sudah selesai ngomong gitu toh. Diapain Pak? Diombe tak Pak? Oh jangan diombe. Diolesin gitu loh. Kalau kamu berdoa mau diminum terserah. Tapi diolesin di tempat kankernya. Saudara, kankernya kamu diolesin. Olesin. Singkat cerita saudara, 2 minggu 3 minggu lah. Dia periksa ke Bandung saudara. Periksa yang pertama itu divonis kanker saudara. Ini mau periksa kedua karena mau di kemo saudara. Mau di kemo. Saudara tahu hasilnya apa? Kankernya nggak ada. Jadi tumor. Nah, cuma jadi tumor. Tapi luar biasa loh saudara. Memang secara medis tumor bisa jadi kanker, bisa kan? Tapi kankernya nggak ada, hilang kankernya. Dia telepon saya nangis-nangis. Puji Tuhan Pak, kankernya nggak jadi kanker. Kata dokternya jadi tumor. Lah kok bisa? Ya nggak tahu Pak. Itu doanya Bapak. Oh, doanya Bapak jadi kejadian.
Lah sebelum ini saudara, ngeri lagi saudara. Diperiksa di rumah sakit Cirebon, diomong suruh cuci darah. Nangis-nangis lagi saudara. Saya ngomong periksa lagi. Kamu berdoa, periksa lagi, berdoa. Olesin minyak lagi, berdoa. Saudara dia periksa lagi. Nggak jadi cuci darah Pak. Tuh, luar biasa Tuhan kita kan. Orang luar banyak dapat mujizat loh saudara. Cuma gara-gara promosi saya sedikit loh saudara. Tapi hari ini udah banyak yang promosi di sini. Saudara bisa lihat. Mari saudara alami mujizat itu nyata. Amin. Masih ada mujizat. Tuhan yang pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Kuncinya bersyukur, berdoa, berjaga-jaga dan berserah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Kalau orang lain ditolong, saya hari ini pasti akan ditolong. Amin. Tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Amin. Ayat yang terakhir saudara. Di Ulangan saudara. Di Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Ini ayat kesukaan saya saudara. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita harus ingat kepada siapa yang menciptakan kita. Kita harus ingat Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Karena dia Tuhan yang memberikan kepadamu kekuatan, yaitu kata kahil. Kahil, kekuatan, power, dunamis. Untuk bersyukur itu kita butuh kekuatan untuk bersyukur. Amin. Susah kan bersyukur? Susah. Tapi kita butuh kekuatan itu. Tuhan yang pegang kendali. Percaya saudara? Apapun boleh terjadi. Kegelapan boleh terjadi. Tapi saya percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Dan dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendiri. Dengan tangan kanan yang kuat, dia akan memegang saudara dan mencapaikan saudara dan saya sampai garis akhir. Finishing well, finishing strong. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Segala sesuatu yang saudara dan saya percaya, saya berdoa supaya saudara mengalami. Bukan sekedar mendengar lalu wah luar biasa ya Tuhan. Belajar untuk mengalami. Nanti saudara akan lebih kagum lagi dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ya. Harus punya pengalaman dengan Tuhan. Maka engkau seperti firman Tuhan kemarin dari Pastor Berry mengatakan, kita tuh harus punya pengalaman. Kalau pengalaman sampai percaya penuh bahwa Tuhan tuh mengasihi kita, tidak bakal kita bisa menyakitkan hatinya. Ya. Jadi kalau kita seringkali menyakitkan hati Tuhan, cek kayaknya kita itu belum klek bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita seringkali ngomel, itu menandakan bahwa kita itu kurang percaya bahwa dia tuh mengasihi saudara. Ya. Kemarin waktu Pastor Berry nanya Kaila mengenai masalah
Kalau punya anak dua, yang satu dikasih Rolls Royce apa kemarin, yang satu dikasih bajai. Kamu kalau dikasih bajai kamu berontak enggak? Enggak, kata Kela. Ya. Kenapa? Karena dia tahu dia enggak bakal berontak sama orang tuanya, karena dia tahu orang tuanya sayang sama dia. Nah, saudara, kalau dalam kehidupan kita, apapun yang lain seolah-olah ditolong, kamunya belum ditolong, bukan tidak ditolong, belum ditolong, tetap percaya, saudara. Saya waktu Pastor Berry mengatakan itu, saya ingat akan pergumulan saya saat Tuhan mengatakan begini, kalau aku tidak menjawab doa, apakah kau tetap mengasihi aku? Itu saat-saat saya masih ingat, itu jam 3 sore saya dengar suara itu. 7:30 suami saya dibawa pulang. Saya berdoa, saya puasa bertahun-tahun minta kesembuhan buat suami saya. Bertahun-tahun. Setiap kali saya berdoa, Tuhan pengen kau beri mujizat buat suami saya. Ya. Jam 3 tiba-tiba saya dengar suara. Sampai saya bangun karena saat itu kaki saya masih patah, jadi masih harus ada di tempat tidur dan tidak bisa jalan. Saya sampai kaget dan saya duduk. Saya bilang, Tuhan, ini suara mutah. Dan Tuhan katakan, kalau aku tidak mendengar doamu tentang kesembuhan suamimu, apakah engkau masih mengasihi aku? Gak bisa dijawab loh sayanya, jujur. Karena saya merasakan rasanya saya sudah bayar pol-polan. Ya. Hanya mengenai kesembuhan itu kan perkara kecil untuk Tuhan tolong. Tapi rasanya Tuhan tidak dengar. Itu nggak bisa jawab. Saya cuma nangis. Pertanyaan kedua diulangi lagi. Saya nggak bisa jawab. Pertanyaan ketiga diulangi lagi. Kalau aku tidak sembuhkan suamimu dan aku tidak mendengar doamu, apakah engkau masih mengasihi aku? Yang ketiga saya bilang, Tuhan, engkau tahu hatiku. Engkau tahu hatiku, aku mengasihi engkau. Paksakan aku untuk mengerti kehendakmu. Paksakan aku untuk mengerti kehendakmu. Dan kehendakmu itulah yang terbaik buat aku. Saya cuma ngomong begitu, saudara. Dan sesudah itu sudah. Saya tidak mengerti dan tidak menyadari 7:30 suami saya meninggal. Enggak mempunyai pikiran apa-apa. Saya masih ngadain doa bersama dengan pengurus-pengurus dan sebagainya di rumah saya karena kaki saya masih sakit. Kira-kira jam 7 selesai semuanya, mereka sudah pada pulang. Saya masuk kamar dan masih ada Komeng waktu itu yang nungguin. Saya bilang, Meng, Bapak kencing enggak? Enggak tuh Bu, tidur aja. Oh, saya bangunin, tak ajak makan. Tuh, udah enggak ada respon. Napasnya masih ada, ya, tapi udah enggak respon. Saya panggil sudah enggak respon. Ya otomatis saya merasakan sendirian saat itu. Ada Komeng, ada Bapak yang sudah enggak sadar, tapi napasnya masih ada, tangannya tak pegang, masih ada detaknya. Sebentar lagi pulang di tangan saya.
Itu sesuatu hal yang seolah-olah kenapa ya kok Tuhan tidak mendengar doa. Tapi percayalah yang tadi dikatakan Roma 8 ayat 28. Tuhan itu mempunyai rencana yang indah, berdaulat atas hidup saudara dan saya. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Kenapa sampai dengan detik ini saya tetap bisa cinta Tuhan? Karena saya tahu itu yang terbaik. Kalau Tuhan belum mendengar atau tidak mendengar doa, itu bukan berarti Tuhan tidak cinta dan Tuhan tidak sayang. Belajar untuk mengerti akan hal ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu itu yang terbaik buat kami. Engkau pegang kendali atas hidup kami di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk semua pujian penyembahan yang kami alami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengalaman demi pengalaman yang Kau izinkan terjadi dan kami boleh alami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap cinta kepadamu dan tidak akan menukarkan Engkau dengan barang apapun juga. Terima kasih untuk semua. Dan saat ini ya Tuhan, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini, supaya ada dalam kendali yang daripada-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau turun tangan atas bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu tanda-tanda kedatangan-Mu, tanda-tanda kegelapan sudah kami lihat dan kami dengar, kami baca Tuhan. Oleh karena itu tetap pegang kendali atas bangsa ini. Pegang kendali Tuhan. Engkau banyak berbicara kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dan semua kabinet, semua menteri, semua departemen, dan semua kepala-kepala daerah. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Buat mereka sehati, sejiwa, sederap, selangkah Tuhan. Unity Tuhan. Untuk dapat memutuskan semua perkara yang terbaik buat bangsa ini. Biarlah mereka Kau berikan hikmat untuk dapat mengambil suatu langkah-langkah yang positif. Terima kasih untuk semuanya. Tetap kami berdoa buat kegelapan yang mulai melanda. Kami berdoa Tuhan, Megatrust, kami berdoa untuk bencana-bencana alam yang terjadi, tentang gunung-gunung yang meletus, tentang tsunami. Kami minta Engkau yang pegang kendali. Engkau yang akan membuat semua secara minimal. Dan kami percaya anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada, mereka akan terluputkan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan dan kesehatan yang sempurna untuk kami dapat menjalankan kehidupan kami sampai garis akhir. Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu karena Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk acara sebentar daripada Terang Bangsa yang Kau peliharakan sampai dengan saat ini. Kami percaya Engkau tidak akan berhenti dengan sekolah ini Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau yang melaksanakan, dan Engkau yang menyempurnakan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ini minyak supranatural. Sebagaimana kesaksian tadi. Kami percaya ini minyak supranatural. All in Tuhan. Semua ada dalam kuasa-Mu. Karena itu Engkau kuasai kami. Supaya hidup kami ada di dalam lingkungan supranatural.
Semua panca indera kami akan dikuasai oleh supranatural. Hati kami pun dikuasai oleh kuasa supranatural. Sehingga tindakan perbuatan kami semua ada di dalam kontrol daripadamu. Semua yang tidak baik terus kau lepaskan kami Tuhan. Supaya kami benar-benar hidup berkenan di hatimu. Berkati tangan kami, berkati kaki kami. Kami olesi dengan minyak supranatural ini Tuhan. Kami akan berjalan, kami akan menerima berkat-Mu. Apapun yang kami kerjakan hari ini mendatangkan berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.